Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Junior, NIM 2019 20012, kelas G, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, pengertian PT. Pengertian PT, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikutnya, organisasi PT terdiri dari 3 macam. 1. RUPS. RUPS merupakan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. Kedua, direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, komisaris. Komisaris merupakan organisasi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Berikutnya, tata cara mendirikan PT. 1. Didirikan minimal 2 orang. Yang kedua, pendiriannya menggunakan akta notaris. Yang ketiga, pembagian saham diberikan kepada pendiri PT. Yang keempat, mengesahkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya, dasar hukum. Pasal 146 UU PT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas 1. Permohonan kejaksaan. Yang kedua, permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1-10 bagian dari jumlah saham dengan suara yang sah. Yang ketiga, WNA. WNA dapat menjadi salah satu pihak dalam mendirikan PT atau penjelasan Pasal 8 Ayat 2 UU PT. Berikutnya, modal perseroan. 1. Modal dasar atau modal statuer merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan Pasal 32 UU PT. Modal dasar
PT minimal 50 juta. Kedua, modal yang ditetapkan merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Pasal 33 UU PT modal yang ditetapkan minimal 25% dari modal dasar. Yang ketiga, modal yang disetor. Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya diserahkan para pendiri kepada perseroan pada saat pendirian perseroan. Berikutnya, macam-macam saham. Macam-macam saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau sebagai bukti kepemilikan hak. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang persyaratannya kepemilikannya ditetapkan dalam ADPT dan saham harus memiliki nilai nominal hak pemilik atau pemegang saham. 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Berikutnya, klasifikasi saham menurut pasal 53 UU PT. Yang pertama, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau dewan komisaris. Yang ketiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham. Klasifikasi lain atas pembagian secara kumulatif atas non-kumulatif. Saham. Yang kelima, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham. Klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseorangan. Berikutnya, saham dibedakan menjadi 2. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa yang mengandung atas memiliki keistimewaan dibagi menjadi A. Saham utama, B. Saham utama kumulatif, C. Saham istimewa atas prioritas, D. Saham pendiri, E. Saham bonus. Yang kedua, saham karena peralihan. A. Saham atas nama, B. Saham atas tunjuk. Sekian dari saya.
Terima kasih.